Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rara, dan kali ini aku bakal jelasin gimana caranya bikin gelembung seperti ada pada layar komputer ini. Nah, sebelum kita mulai ke step by stepnya, aku bakalan ngasih tahu spesifikasi komputer aku. Ini dia komputer aku, masih sama, aku pakai Windows 7 yang 64 bit, kemudian RAM-nya 8 GB, prosesornya i3, dan kemudian displaynya Nvidia GeForce GT 630. Nah, terus di sini aku juga pakai SSD yang 500 GB. Kemudian apa namanya? HDD-nya yang 1 terabyte. Oke, itu tentang komputer aku. Kita mulai sekarang tentang yang mau kita kerjakan hari ini. Dan di sini aku udah ada contoh gelembung yang udah aku kerjain sebelumnya. Ini gelembungnya transparan. Nah, ini karena backgroundnya biru, jadi tengahnya terlihat biru. Kalau misalnya kita geser, nah dia akan jadinya seperti ini. Kurang lebih kalau di putih. Kita balikin lagi ke tengah. Nah, ini sebagai contoh kita aja. Kita pinggirin dulu. Nah, kita akan bikin baru. Pertama, kita pakai ellipse tool. Ini tinggal diklik teman-teman, biar jadi lingkaran sempurna yang jari-jarinya sama, nggak lonjong, nggak oval gini. Itu bikinnya sambil pencet Ctrl. Diklik, kemudian di drag. Dia jadi lingkaran sempurna. Udah, kita tekan P biar di tengah. Kemudian kita warnain putih. Outline-nya kita hilangkan, klik kanan di bagian ini, yang gambar warna no colors ini, klik kanan untuk outline-nya. Nah, kemudian kita select putihnya ini. Oh, sebelumnya kita background-nya kita lock dulu, biar nggak geser-geser nanti pas kita ngerjain. Ini juga kita lock. Nah, yang putihnya ini kita select. Kemudian kita pilih Mesh Tool. Ini ada di bagian yang bucket ini, gambar tools-nya bucket. Terus kita pilih yang Mesh Fill. Nah, di sini udah ada garis 4, yang mana nantinya bakal kita berbanyak untuk ngasih efek warna-warni ini. Ini kan warna-warninya ada yang dari ungu, ada yang biruan, ada yang kuning, ada yang agak kehijauan di bagian sini, gitu kan. Jadi, kita bikin satu ellipse ini dengan berbagai warna. Itu biasanya karena gelembung-gelembung cahaya kan pasti mantulin warna-warna dari gelembung udara maksudnya, itu kan mantulin warna-warna dari benda-benda di sekitarnya. Makanya bendanya itu nggak mungkin satu dari kanan dan kiri itu nggak mungkin satu warna gitu kan. Makanya kita bikin berbagai warna dengan mesh tool, mesh fill ini. Nah, sebelumnya kita nambahin dulu garis mesh fill-nya ini dengan di garisnya ini ada muncul titik hitam ini, kita double klik. Nah, dia akan muncul garis mesh-nya baru. Lain di bagian yang lain, terus di atas juga double klik, di bawah juga double klik. Nah, barulah dari sini kita warnain. Nah, di sini kita warnain ungu misalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman warnainnya ketika di titik ini nggak di pas garis merahnya, dia warna ungunya akan satu blok ini tuh bakalan full warna yang kita pilih, kemudian baru di yang samping-sampingnya samar gitu kan. Sedangkan kalau kita warnanya di titik ini kita klik, kemudian kita kasih warna. Nah, di sini nih sampai ada muncul panahnya ini ya, panah-panah ini nih si warna. Nah, dia kayaknya akan merahnya tuh utamanya di sini dan sekitarnya tuh membias gitu. Jadi nggak blok di yang tadi beda ungu itu satu blok warna ungu gitu kan. Nah, kita pakai yang di garis titik-titiknya ini aja. Kita pakai beberapa warna. Misalkan gini. Oke, hijau. Kemudian kita kasih merah lagi. Terus atas kuning lagi. Hijaunya tadi mana? Nggak ada hijau. Nah, tadi kan nggak bisa diwarnain ya, karena dia bukan di titik ininya. Jadi garis-garisnya tuh yang 4 panah itu tuh nggak keluar. Sedangkan kalau di kotaknya ini, dia akan muncul ini, yang buat ngatur tekukannya itu. Gitu. Kita warna hijau. Ouch.
Nanti hijau, sini kita bikin kuning, sini bikin ungu deh. Nah, kita udah bikin tengahnya. Pinggirannya tuh biarin putih karena setiap gelembung tuh ada pantulan cahaya yang bagian putihnya, directnya itu buat ngasih efek kalau gelembung itu memantulkan warna di sekitarnya. Kayak ini kan masih ada sisa putih-putihnya di pinggirannya. Jadi emang sengaja kita biarin warna putihnya ini. Nah, ketika warnanya udah jadi gini, kita tinggal transparansi. Itu pakai yang transparency tools di sini. Kita pilih, klik. Kemudian kita pilih yang fontaine, transparency. Kemudian kita pilih yang elliptical fontaine. Nah, ini udah nyaris hilang ya. Ini gedenya tuh ngelebihin lingkaran aslinya. Nah, ini kan tengahnya yang masih jelas ya. Ini tengahnya kita buat minim. Bisa 50. Nah, luarnya kita tambahin transparansinya. Misalnya kita buat 50-50 aja deh. 50-50. Jadi sama-sama nih luar dan dalamnya. Jadi walaupun di putih itu masih kelihatan warnanya. Ini di sini pun birunya yang utamanya, yang belakangnya itu juga masih terlihat. Kalau misalkan teman-teman suka yang tengahnya lebih nggak terlihat gitu ya, lebih transparan ya, ini tinggal diganti aja angkanya. Jadi semakin gede dia semakin transparan, semakin menghilang. Ini 100% hilang. Kalau 0 dia sama sekali nggak hilang gitu. Nah, ya, kita bikin di sini aja. Yang penting warna transparansinya masih terlihat gitu. Oke, ini shape utamanya. Kemudian habis itu kita bikin bayangan di luarnya. Bayangan di luarnya sama, masih pakai ellipse tools ini kita buat. Kemudian kita tekan P lagi dari tengah. Nah, ini kan sisanya masih banyak nih. Kita perbesar lagi sambil pencet shift. Biar dia tetap posisinya tetap ada di tengah-tengah si objek tadi. Nah, habis itu kita pilih shape-nya yang ini, pie. Jadi dia lingkarannya itu potongan. Kemudian kita bikin 90 derajat atau seperempatnya. Nah, di sini kita tinggal warnain sesuai cahayanya yang mau dikasih efek cahayanya. Karena aku mau kasih efek kuning. Kemudian ditransparansi lagi, cuman sekarang pakainya yang fontaine biasa. Nah, gini. Sip. Ini efek cahaya yang pertamanya. Kemudian kita copy dan paste. Nah, biar posisinya tuh ada di lawannya di sini. Ini tinggal angkanya diganti. 360 apa ya? Sini 270 misal. Di sini 180. Oh ya, betul. Nah, kemudian tinggal, nah efeknya ini kan yang tengah yang masih jelas ya, yang pinggirnya yang malah transparansinya hilang. Nah, gini kita tinggal kita tuker. Kita tuker efeknya. Oke, udah. Kalau gitu udah, ini diseleksi, ini diseleksi, di group, copy, paste. Nah, diklik. Nah, kita putar deh di sini. Nah, kita agak lebih besarin sedikit. Nah, di sini kita ganti warnanya jadi putih untuk cahaya yang ininya. Gitu. Oke, karena ini masih agak sedikit terlalu kotak ya, garis-garis patahnya kelihatan. Kita ungroup, Ctrl U, atau klik kanan, ungroup. Nah, transparansinya kita perbaiki sedikit, atur, biar nggak terlalu. Nah, gitu. Ini juga kita atur. Nah, gitu. Oke, udah kelihatan ya bentuk gelembungnya. Nah, lebih terus ini kita group. Kemudian kita tinggal bikin titik-titik cahaya ini. Karena pasti di setiap gelembung tuh ada satu titik cahaya putih yang sebagai pantulan utama dari cahaya di benda sekitarnya, gitu. Kita pakai lingkaran lagi. Warnain putih lagi, pakai ellipse ya tadi, lingkaran putih. Kemudian kita transparansi dengan yang elliptical fontaine ini. Nah, langsung kan jadi kita duplikat.
Nah, kemudian kita duplikat lagi sih di bagian yang lain. Oke, selesai, tinggal grup. Oke deh, selesai ya bikin gelembungnya yang ini. Jadi nanti ini udah tinggal di copy paste aja. Nah, ini kan ditaruh di atasnya, yang gelembung belakangnya masih kelihatan karena emang kita mainnya transparansi. Jadi misalkan kamu kasih efek apa di belakangnya, atau ini sebagai tetesan, atau biasanya aku pakai cara yang sama untuk gambar mata di vektor. Kalau misalkan aku pengen gambar matanya tuh efek-efek galaksi gitu, tinggal aku kasih tambah pupilnya di dalam item. Ini tinggal di klik C dan E untuk center dengan objek yang sama ini. Tinggal diklik item. Nah, biasanya udah tinggal sekarang sih tambahin bagian putihnya gitu. Kalau misalkan aku mau bikin efek mata dengan gambar mata dengan warna-warna galaksi. Biasanya aku pakai cara ini. Gitu. Oke, sekian belajar untuk membuat gelembung kali ini. Sampai ketemu di belajar Corel Draw berikutnya. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau misalkan ini kurang jelas atau ada pengen belajar yang lainnya, terus yang lain pengen aku jelasin, kalau teman-teman bisa komentar atau bisa juga DM aku langsung di Instagram. Linknya ada di description box aku, ada di bagian atas dari cover YouTube aku juga. Jadi terserah kalian mau lewat manapun bisa tanyain ke aku, dan aku akan berusaha jelasin sebisa aku. Semoga sampai teman-teman paham gitulah ya, sebisa aku sih tapi. Oke, sekian belajar kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.